Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para ikhwan dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang wudu. Wudu merupakan perkara yang disyariatkan dalam agama kita, yaitu Islam yang mulia ini. Dalam berwudu ada dua hukum. Kadangkala wudu itu berhukum wajib dan kadangkala berhukum sunnah. Berhukum wajib apabila wudu itu menjadi syarat sahnya suatu ibadah. Semisal orang yang melakukan sholat, maka diwajibkan baginya untuk berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian. Kemudian basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Lalu usaplah kepala kalian. Setelah itu basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan juga sabda Nabi kita Muhammad SAW, La yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawaddu'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Apa itu hadas? Yaitu sesuatu yang membatalkan wudunya, baik itu keluar angin, kencing, buang air besar atau sejenisnya. Adapun wudu berhukum sunnah apabila wudu ini tidak menjadi suatu syarat sahnya ibadah. Misal, orang yang tidur, dia niatkan untuk beribadah agar tidurnya bisa menopang dirinya agar lebih baik lagi dalam beribadah, mencari nafkah untuk keluarganya. Sebelum tidur dia berwudu, maka hukumnya sunnah. Atau seseorang yang keluar, musafir, atau yang belajar ilmu agama sebelumnya dia berwudu, maka hukumnya ini sunnah. Atau orang yang selalu menjaga wudunya, ya, setiap kali berhadas dia buang angin, buang air kecil atau buang air besar, dia berwudu, maka ini tentunya sunnah mustahabbah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Apa maksud mensucikan dirinya? Yaitu membersihkan dirinya baik itu dari kotoran jasadnya maupun zahirnya, ya, batinnya maupun fisiknya. Ikhwan semua yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini izinkan kami ingin membahas sedikit yang berkaitan tentang wudu, yaitu syarat wudu dan apa saja wajib-wajib berwudu. Yang pertama, syarat wudu adalah hendaknya dia seorang muslim yang berakal, kemudian mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu seorang anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidaklah sah orang muslim, tidaklah sah orang non-muslim yang dia berwudu. Tidaklah sah orang yang tidak berakal dia berwudu. Dan juga tidaklah sah orang yang belum mumayyiz atau anak yang belum mumayyiz dan dia berwudu. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rufi'al qalamu an thalathah, diangkatnya pena, tidak ada beban dosa atas 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia terbangun. Anis saghiri hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik, yahtalim, mimpi dalam mimpi basah, ya. Kemudian yang ketiga, anil majnuni hatta yaqila, orang yang gila sampai dia sadar kembali, berakal kembali. Kemudian syarat yang kedua adalah niat. Niat ini merupakan amalan hati. Ya,
apa yang terpetik dalam hatinya itulah niat. Kemudian anggota badannya yang melakukannya. Cukup bagi seorang muslim jika ingin wudu mengucapkan bismillah. Kemudian setelah itu dia melakukan urutan-urutan dalam berwudu. Yang ketiga adalah hendaknya seorang muslim menghilangkan apa saja yang mampu menghalangi air itu masuk ke dalam kulit kita, seperti lilin, ya, seperti minyak atau kuteks. Kalau henna boleh, ya, karena henna itu terbuat dari bahan-bahan alami. Yang keempat adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tidak cukup suci, karena suci belum tentu mensucikan. Contohnya adalah air kopi, air susu, air teh. Dia tidak najis, dia suci, namun tidak mampu mensucikan. Kenapa? Karena sudah tercampur dari air asli, ya, baunya, warnanya, dan rasanya. Kemudian air suci dan mensucikan itu apa saja? Bisa dari air sumur, air hujan, air embun, air salju, air pam, atau air laut. Berkaitan tentang air laut, Nabi telah bersabda, ketika ada orang sahabat yang datang mengadukan perihal keadaannya saat beliau nelayan di laut, datang kepada Nabi, maka Nabi pun bersabda, tahurun ma'uhu al-hillu metatahu, airnya suci dan bangkainya halal untuk dimakan. Yang berikutnya adalah melakukan istijmar atau istinja terlebih dahulu karena ada sebab yang mengharuskannya. Maksudnya adalah seorang yang jika buang hajat, buang air kecil atau yang semisalnya, maka wajib baginya untuk membersihkan terlebih dahulu dari najis. Yang berikutnya, yang keenam adalah melakukan wudhu secara berurut-urutan. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib-wajib wudhu. Yang pertama adalah wajib wudhu ada 6, ya. Yang pertama adalah membasuh muka secara keseluruhan. Muka batasnya adalah dari normalnya rambut itu tumbuh, ya, dari sini sampai sini, ya, sampai sebelah kuping, ya, sampai jambang, ya, kemudian sampai di tempat di mana janggut kita tumbuh bagi yang punya janggut. Sebagian sabda Rasulullah SAW, sebagian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Jika kalian ingin salat, maka basuhlah wajah kalian. Ya, termasuk mencuci muka adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, sebab mulut dan hidung adalah bagian dari wajah kita. Ya. Setelah itu, yang kedua, mencuci kedua tangan hingga siku. Allah berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ya. Tidak cukup sampai pergelangan tangan atau pertengahan, tapi di siku, ya, sampai siku. Yang ketiga, mengusap semua kepala beserta kedua telinga. Allah berfirman, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah, ya, kepala kalian. Dan Nabi bersabda, al-udhunani minar ra's, ya, kedua telinga adalah bagian dari kepala. Jadi cukup kita ambil air, ya, kita basuh, ya. Bahasanya dengan wamsahu, dan basuhlah, bukan usaplah, ya. Kepala sini sampai ke belakang, kemudian ke telinga. Ya, seperti itu cara yang benar. Yang berikutnya, mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, tidak boleh, ya, hanya atasnya saja, ya, tapi sampai ke mata kaki itu minimal. Yang kelima, secara urut, ya, tidak boleh secara tidak urut, muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kaki, tidak boleh, harus secara berurutan, ya. Yang keenam, secara berurut-urut. Jadi antara anggota badan satu dengan yang lainnya itu harus berurutan, tidak ada jeda, ya. Tidak ada jeda. Karena Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang dia wudhu, kemudian di atas mata kakinya itu, di atas telapak mata kakinya ada, ya, sebesar koin yang belum terkena air. Nah, setelah sahabat tersebut selesai sholat, maka Nabi pun meminta untuk mengulang wudhunya. Demikian.
Seandainya berurut-urut ya, tanpa jeda itu tidak menjadikan suatu wajibnya wudhu, maka tentunya Nabi ya cukup membasuh, memerintahkan membasuh kaki, telapak kaki ya, yang atasan telapak kaki yang belum terkena koin, yang belum terkena air tersebut. Tapi Nabi suruh mengulang dari awal. Ini menunjukkan bahwasanya wudhu tidak ada jeda, harus berkesinambungan. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.